Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati fiddin, ta'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin sekalian, jamaah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini, bersua di majlis ini untuk saling bersilaturahmi, menjalin hubungan ukhuwah imaniyah, hubungan keimanan di antara kita sebagai sesama muslim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua kepada jalan yang diridhoinya. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke dunia ini bukan untuk perkara yang remeh, bukan untuk main-main, tetapi ada tujuan yang penting yang harus sama-sama kita sadari, sama-sama kita renungkan, sehingga kita mengerti bahwa kita hidup di dunia ini ada tujuan yang mulia, ada tujuan yang agung. Bukan sembarang hidup hanya mengisi perut atau melampiaskan hasrat seperti binatang ternak. Jadi kita hidup ini harus punya orientasi, tujuan, harus punya arahan yang jelas. Karena kalau kita tak punya tujuan hidup, gak punya arahan, maka gak ada bedanya kita dengan kerbau. Yang kerbau itu urusannya ngapain, Bu? Makan, minum, kerja, tidur, bangun lagi, makan, minum, kerja, tidur, bangun lagi. Itu kerbau. Bahkan mungkin kerbau lebih berharga dari kita, karena dagingnya bisa diperjualbelikan, bisa dikonsumsi, bisa dimanfaatkan. Sehingga Allah mengibaratkan di dalam Al-Quran, orang yang tak punya tujuan hidup, gak ngerti dia hidup itu untuk apa tujuannya. Kata Allah di dalam Al-Quran, keadaannya lebih jelek dari binatang ternak.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati, tapi hati dan akal pikirannya nggak dipakai untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dikasih akal oleh Allah, dikasih hati, tapi nggak dipakai, disia-siakan untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di alam ini maupun yang ada pada diri dia sendiri. Allah juga singgung kita, kalian juga punya pendengaran, telinga. Allah kasih telinga, tapi kenyataannya tidak kalian gunakan telinga itu untuk mendengar tanda-tanda kebesaran. Allah juga karuniakan kepada kalian penglihatan, mata. Kita punya mata ini nikmat yang luar biasa. Andai kata kita mau tahu berapa mahalnya nikmat Allah, cukup pejamkan mata kita. Kalau kita pejamkan, kita nggak bisa lihat apa-apa. Ternyata nikmat melihat luar biasa, sangat berharga, sangat mahal. Bahkan orang yang gak punya mata berusaha mengeluarkan biaya besar untuk punya bola mata supaya dia bisa melihat sebagaimana manusia yang lain. Tapi kenyataannya Allah kasih kalian penglihatan, kasih mata, tidak kalian pakai untuk melihat kebesaran Allah. Allah singgung kita di dalam Al-Quran. Siapa yang dikasih akal, penglihatan, pendengaran, yang semua itu karunia dari Allah, tapi nggak dia pakai untuk memandang, memperhatikan, mendengar kebesaran-kebesaran Allah, ulaika kal an'am, kata Allah. Orang yang seperti itu keadaannya seperti an'am, binatang ternak. Perhatikan ibu-ibu, ini peringatan dari Allah di dalam Al-Quran. Kalau kalian tidak manfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kalian itu, nggak ada bedanya kalian dengan binatang ternak. Subhanallah, ini peringatan yang luar biasa yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran kepada kita supaya kita sadar kalau kita ini bukan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih jelek dari binatang ternak, lebih hina dari binatang ternak, kata Allah. Ya. Jadi kita hidup ini bukan keluar begitu saja dari lubang, dari bumi, turun dari langit, tidak begitu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, dan Allah juga yang menghendaki kita supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan yang besar, satu tujuan yang agung. Apa itu? Agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka beribadah kepadaku, menghamba hanya kepada Allah. Dan perhatikan ayat berikutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan aku, kata Allah, tidaklah meminta kepada hambaku yang mereka ibadah kepadaku itu, aku nggak berharap dari mereka supaya mereka ngasih rezeki kepadaku.
Dan aku juga nggak berharap dari hambaku yang beribadah kepadaku supaya dia kasih makan aku. Artinya bahwa kita beribadah kepada Allah bukan berarti Allah butuh sama ibadah kita. Karena Allah nggak butuh rezeki dari kita, nggak butuh uang dari kita, nggak butuh makan dari kita. Justru kitalah yang butuh untuk beribadah kepada Allah, menghamba hanya kepada Allah, sujud dan ruku hanya kepada Allah. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Jadi jangan dipahami ketika kita beribadah kepada Allah berarti Allah butuh sama kita. Allah sendiri yang mengatakan, aku nggak butuh makan dari kalian, aku nggak butuh rezeki dari kalian kalau kalian beribadah kepada aku. Tetapi kalian yang membutuhkan ibadah itu kepada Allah. Dan yang namanya ibadah itu jamaah sekalian, kata para ulama, al-ibadatu mabniyatun ala tauhid. Yang namanya ibadah itu dibangun di atas fondasi tauhid. Fondasi apa? Tauhid. Ya. Fa kullu ibadati la tauhida fiha laisat bi'ibadah. Maka setiap yang namanya ibadah kalau tidak dibangun di atas fondasi tauhid, maka itu bukan ibadah. Setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah, kalau tidak dibangun di atas landasan tauhid, itu bukan ibadah. Ya. Dan ibu-ibu sudah belajar tauhid kan di sini? Betul Bu ya? Sudah belajar tauhid? Saya tanya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa arti tauhid? Apa? Keesaan Allah. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan. Diingat baik-baik, karena tauhid ini fondasi ibadah kita. Kita ibadah sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umrah, zikir, sholawat, membaca Al-Quran. Kalau nggak dibangun di atas tauhid, di sisi Allah nggak dianggap ibadah. Sehingga tauhid ini ruhnya ibadah. Kalau ibadah kita nggak ada tauhidnya, persis seperti jasad nggak ada ruhnya. Kira-kira gimana kalau jasad nggak ada ruhnya? Hidup nggak? Mati. Begitu juga ketaatan yang kita kerjakan, kalau tidak ada tauhidnya, nggak bermakna apa-apa, nggak ada manfaatnya bagi diri kita, karena itu nggak dianggap ibadah di sisi Allah. Ya. Dan tauhid inilah yang kalimatnya tertuang dalam kalimat syahadat la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah Tuhan semua. Begitu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi pengertian tauhid itu perlu diingat baik-baik, dicatat baik-baik. La ma'buda bihaqqin illallah.
tidak ada yang berhak disembah, diibadahi selain Allah. Jadi ada kalimat tidak ada yang berhak, bukan cuma sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, dulu Abu Jahal akan menyatakannya. Oh iya, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti berhala yang saya sembah juga Allah, batu yang saya keramatkan juga Allah. Namun mereka menolak karena apa? Mereka paham maknanya. Arti dari la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Artinya hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Itu makna yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan siapa yang mendawamkan kalimat la ilaha illallah ini dengan makna tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dia pahami maknanya, dia pelajari hakikatnya, konsekuensinya, kata Nabi SAW, dakhalal jannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Maksudnya gimana akhir perkataan? Oh dia selama ini gak pernah ngomong la ilaha illallah, gak pernah berzikir la ilaha illallah, terus di akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah terus masuk surga. Tidak, bukan begitu. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, artinya dia selalu mendawamkan, selalu mengucapkan kalimat tauhid itu, menjadikan kalimat tauhid itu sebagai pegangan hidupnya, sebagai prinsip keimanannya, prinsip hatinya. Ya. Itu yang diucapkan terus sampai akhir hayatnya. Dikasih kemudahan oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Dia jaga kalimat tauhid itu dari perkara yang bisa merusaknya. Ya. Jadi nggak mungkin ada orang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah sementara sepanjang hidupnya dia nggak pernah mengucap la ilaha illallah. Nggak mungkin. Kalaupun ada seperti itu, kalimat la ilaha illallahnya nggak bermanfaat. Karena dia nggak ngerti apa yang dia ucap. Ditalkin la ilaha illallah, akhirnya dia ucap la ilaha illallah, mati. Sementara dia nggak tahu makna la ilaha illallah itu apa, konsekuensinya apa, keharusannya apa. Bermanfaatkah seperti itu? Bermanfaatkah? Tidak, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah itu di atas ilmu. Sama seperti guru beliau diajari la ilaha illallah. Bermanfaatkah bagi guru beliau? Ya bermanfaat, meskipun lisannya guru beliau itu lebih fasih dalam mengucapkannya daripada manusia. Tapi karena guru beliau itu mengucap hanya sekedar kata-kata, gak tahu hakikatnya apa, gak ngerti keharusan di balik kalimat itu bagaimana, gak ada manfaatnya. Ya. Jadi orang yang dikatakan Nabi SAW masuk surga karena mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah itu ada perjalanan yang panjang dalam hidupnya. Dia selalu berzikir dengan kalimat tauhid, dia menjaga kalimat tauhid dari hal-hal yang dapat merusaknya atau menggugurkannya sampai akhirnya dituntun oleh Allah hingga akhir hayatnya. Dia dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah di atas ilmu,
bukan di atas kejahilan, kebodohan. Dan yang seperti ini akan masuk surga. Ya. Dan ketika dia masuk surga, semua penderitaan selama hidupnya yang dia pernah dizolimi orang, pernah ditipu orang, pernah difitnah orang, ya, hidupnya serba kekurangan dan seterusnya, ketika dia masuk surga, semua ingatan dia dari penderitaan hidupnya sewaktu di dunia hilang. Ya Bu, sehingga Allah tanya sama dia, dan Allah mau tahu apa jawabannya, apa yang kau rasakan, bagaimana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau itu. Ya. Apakah kau pernah merasakan yang namanya penderitaan sewaktu di dunia? Tidak pernah, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Padahal hidupnya serba susah, ekonominya terbatas. Ya. Tapi ketika masuk surga, semua penderitaan hidupnya nggak kecantol di ingatan dia, hilang, seakan-akan dia nggak pernah menderita. Ketika melihat kenikmatan surga yang luar biasa yang Allah jadikan di dalam Al-Quran. Sebaliknya orang yang mati tidak di atas kalimat tauhid, mati tidak di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya SAW, mati di luar agama Islam, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Di neraka. Ya, tempatnya orang-orang yang mati di luar agama Islam pasti di neraka. Bukan berarti kita neraka-nerakakan orang, bukan? Orang kalau mati di atas kekafiran di luar agama Islam, tempatnya di neraka. Bagaimana keadaan dia ketika di neraka? Semua nikmat yang pernah dia rasakan sewaktu di dunia, ekonominya serba ada, makanannya serba enak, pakaiannya serba bagus, ya, rumahnya, kendaraannya, pokoknya dunianya betul-betul luar biasa. Namun matinya di atas kekufuran, bukan di atas Islam. Ketika masuk neraka, apa yang dia rasakan? Semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia hilang, sama sekali nggak pernah nyantol di ingatan dia. Seakan-akan dia nggak pernah ngerasain nikmatan di dunia. Setelah dia melihat azab neraka yang luar biasa, ya, yang hidupnya penuh nikmat sewaktu di dunia, ketika dia melihat neraka akibat dia mati di atas kekafirannya, hilang seketika, seakan-akan dia tak pernah merasakan kenikmatan sewaktu di dunia. Berbanding terbalik dengan orang yang mati di atas keislamannya, di atas tauhid, meskipun di dunia hidupnya serba sempit, namun dia sabar di atas keimanannya sampai akhir hayatnya. Ketika Allah perlihatkan surga kepada dia, hilang semua ingatan tentang penderitaan, seakan-akan Allah tak pernah bikin hidup dia menderita sesuatu di dunia. Jadi jangan mengukur segala sesuatu itu pakai materi. Jangan mengukur segala sesuatu itu pakai dunia. Gak setiap yang kita miliki itu menjadi kebaikan buat kita, Bu. Gak setiap yang kita inginkan
itu dibutuhkan sama kita. Makanya hidupnya Rasulullah SAW dulu dan para sahabat hidup dengan penuh kesederhanaan, karena mereka sadar dunia ini bukan tempat tinggalnya orang beriman. Dunia ini bukan tempat tinggalnya orang beriman. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, apa-apa serba terbatas, serba ikut aturan. Yang aturan itu demi kebaikan kita. Kok orang Islam gak boleh makan daging babi, padahal daging babi enak katanya, ya, padahal daging babi lebih murah. Kok haram padahal enak dan lebih murah? Permasalahannya bukan enak dan lebih murah. Permasalahannya apa? Allah larang kita mengkonsumsi daging babi. Karena apa? Setiap perkara yang Allah larang itu haram, dan setiap yang haram itu pasti berdampak buruk bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kan daging babi udah dibersihin, cacing pitanya udah nggak ada itu, udah dibersihin, nggak ada menurut daging kesehatan. Andai kata daging babi itu sudah dibersihkan dari cacing pita, katakan seperti sudah steril, tetap bermadorot. Apanya? Apanya yang bermadorot? Bagi kejiwaan kita. Tabiat babi yang jelek akan menjadi tabiat diri orang yang memakannya. Makanya yang namanya makanan di dalam Islam itu diatur sedemikian rupa, karena makanan yang masuk ke perut kita itu jadi unsur penyusun jasad dan hati jiwa kita. Ya. Jadi daging babi itu ternyata bikin orang yang mengkonsumsinya itu tabiatnya seperti babi. Gimana tabiat babi itu? Gak punya cemburu. Itu tabiat babi. Gak punya cemburu, tercela gak? Tercela gak? Sangat tercela. Itu satu dari sekian banyak tabiat babi. Makanya kita dilarang mengkonsumsi babi. Itu Islam. Kita diatur sedemikian rupa yang sesungguhnya aturan itu untuk kebaikan kita, tapi karena kita ngerasanya dibatas-batasi, akhirnya kita ngerasa seperti di penjara, kok serba susah, mau ini mau itu, gak boleh pinjaman online, kok gak boleh. Ternyata pinjaman online juga dilarang. Pinjaman online itu kan rentenir online, betul nggak Bu? Pinjam 10 juta, yang cair berapa juta? Yang cair 5 juta, 6 juta, 7 juta, 10 juta yang cair. Bayarnya berapa? 15 juta. Pinjam, udah pakai KTP saja. Berapa yang dibutuhkan? 10 juta. Yang dikasihkan ke yang pinjam enggak 10 juta, 7 juta. Wajib dikembalikan 15 juta. Zalim kan seperti itu? Zalim kan? Zalim. Makanya dilarang di dalam Islam yang demikian itu termasuk riba. Nyekek orang. Ayo, aturan Islam kalau kita pelajari luar biasa manfaatnya.
kebaikannya sangat besar bagi kehidupan kita, baik secara individu maupun masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kita kalau sudah dikasih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, harus kita syukuri, karena itu pertanda Allah menuntut kita kepada kebaikan-kebaikan. Kalau Islam ini kita tinggalkan hanya demi 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar, ya, hanya demi dunia, maka kita bukan lagi menjadi hamba Allah, tetapi menjadi hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham, kata Nabi SAW, hamba rupiah, sehingga hidupnya diatur oleh uang yang mengatur hidupnya, bukan Allah lagi yang menjadi panglima tertingginya. Yang jadi panglima dia uang, meskipun dengan menghalalkan segala cara, meskipun harus menzalimi orang lain dan menzalimi diri sendiri. Ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Ya. Dan di dalam kalimat tauhid yang menjadi inti dari ajaran Islam itu ada 2 rukun. Ya, rukun yang pertama adalah an-nafyu. Sudah ada yang belajar rukun la ilaha illallah? Ada 2 rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Apa an-nafyu? Meniadakan, menafikan. Ya, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Ya, la ilaha itu terkandung padanya rukun an-nafyu, meniadakan. Apa yang ditiadakan pada kalimat la ilaha itu? Segala sesembahan selain Allah. Semua yang diibadahi oleh manusia, apapun bentuknya, patung, berhala, ya, batu, pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, semua itu harus kita tiadakan. Nggak ada yang berhak diibadah. Ini namanya an-nafyu, meniadakan seluruh penghambaan kepada selain Allah. Sehingga orang yang berislam tidak halal baginya menghambakan diri kepada patung, berhala, batu, keris, apalagi bu, kebok bule, apalagi bu, pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dikultuskan, termasuk juga rupiah. Nggak boleh menghamba sama rupiah. Jelas bu? Ini yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa tadi bu? An-nafyu, rukun an-nafyu, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kemudian al-itsbat, rukun kedua yang terkandung di dalam kalimat illallah, hanya Allah semata. Artinya hanya Allah yang berhak diibadahi. Selain Allah gak berhak diibadahi. Loh, kok kita gak boleh nyembah patung, gak boleh nyembah Nabi Muhammad, bahkan nyembah Nabi Muhammad boleh gak? Gak boleh. Demikian pula Nabi Isa yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani Yesus, boleh gak disembah? Tidak boleh. Ya, meskipun mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, gak boleh diibadahi.
Bahkan para nabi melarang umatnya dari beribadah kepada selain Allah. Para nabi diutus oleh Allah tujuannya untuk mengajak kita kepada tauhid. Para rasul lintas generasi dari zaman Nabi Nuh, rasul pertama, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu tujuannya apa? Yang paling utama, ngajak orang untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Karena selain Allah makhluk bukan bu. Selain Allah makhluk bukan makhluk. Tadi yang bilang bukan udah ngantuk tadi. Selain Allah makhluk bukan bu? Makhluk. Kalau yang namanya makhluk berdaya nggak? Tidak berdaya. Tidak berdaya. Baru digigit nyamuk sedikit saja sudah demam berdarah. Betul nggak? Baru kemasukan virus kecil meninggal. Walhamdulillah. Ini makhluk. Yang sifat makhluk itu nggak berdaya. Karena nggak berdaya nggak pantas dikasih persembahan. Apalagi kalau makhluk itu benda mati. Kalau makhluk itu orang soleh, nabi saja nggak boleh. Nabi Muhammad SAW sendiri ingatkan kita, ingat baik-baik. Ini pesan yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. La tudruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji aku, berlebih-lebihan mengagungkan aku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan memuji Nabi Isa. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan mengagungkan Nabi Isa sehingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah. Nabi sudah memperingatkan, nggak boleh kalian berlebih-lebihan terhadap beliau, padahal beliau orang yang paling dekat dan dekat dengan Allah. Sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebih-lebihan kepada Nabi Isa sehingga menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah, padahal Nabi Isa makhluk bukan makhluk. Nabi Muhammad SAW makhluk. Karena makhluk tidak pantas diberikan penghambaan. Ini esensi atau inti ajaran yang dibawa oleh para rasul dari zaman dulu sampai zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita kalau nggak pegang prinsip tauhid ini, bu, naudzubillah min dzalik, berarti kita menghamba kepada makhluk, menghamba kepada nabi, menghamba kepada benda mati. Ya. Mungkin kita bisa lihat masyarakat di India sana, bu. Kita akan baru merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya tauhid yang gak ada bandingannya dengan dunia dan seisinya. Kita lihat di India, agamanya ada berapa? Ribuan agama, 1001 keyakinan. Ada yang menghamba kepada tikus, ada yang menghamba kepada kera, ada yang menghamba kepada sapi, ada yang menghamba macam-macam. Ya, datang ke kera minta dielus kepalanya, kalau kepala dielus oh berarti ini baik. Kalau keranya nggak ngelus kepalanya, oh berarti ini pertanda buruk. Nah, keyakinan apa seperti ini? Baik buruk yang menentukan kera. Padahal kera dikasih akal nggak, bu? Dikasih akal nggak kera? Tidak. Kera ya sama seperti kerbau. Pikirnya apa? Makan, minum, kawin, kerja, tidur. Bangun lagi, makan, minum, kawin lagi.
kerja, tidur lagi. Itu karakter baru. Ya. Sedangkan kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita dididik dengan ajaran Islam ini menjadi manusia yang bermartabat. Ingat, manusia yang bermartabat. Meskipun dunianya tak sebagaimana dunianya orang kafir, perekonomiannya nggak seperti perekonomian orang kafir. Tapi kalau dia nggak punya martabat, sebanyak apapun uang dia, sebanyak apapun dunia dia, semakmur apapun ekonomi dia, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Karena keadaan dia tidak lebih dari binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi dari binatang ternak. Makanya kita harus bersyukur dikasih tauhid, Islam, iman oleh Allah. Ini taufik dari Allah supaya kita menjadi manusia yang bermartabat, bukan hanya di dunia, nanti di akhirat Allah akan muliakan kita lebih besar lagi, lebih jauh lagi, dengan catatan apa? Istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas tauhid. Terus dia ucapkan kalimat tauhid itu dengan menghayati maknanya dan menjadikan kalimat tauhid itu sebagai pedoman hidupnya. Demikian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu, silakan.